Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan menanggapi pernyataan dari Gus Arya ya. Jadi istilahnya itu mengcounter mungkin ya. Ini bukan dalam rangka saya menyerang Gus Arya, tetapi dalam rangka mengcounter beberapa poin. Jadi ada 4 poin ini kalau nggak salah saya itu setelah mendengarkan tadi malam Gus Arya live itu tadi siang saya nyimak itu ada 4 poin. Di antaranya poin yang pertama ini adalah mengatakan bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin itu tidak laku, tidak ditanggapi oleh PBNU, juga tidak ditanggapi oleh MUI ataupun Kemenak ya, atau negara ya. Jadi Gus Arya itu mengkategorikan tesis Kiai Haji Imaduddin tidak laku itu menurut saya itu hanya dari satu sisi atau terlalu sempit cara memahaminya. Mohon maaf, jadi kalau saya analogikan begini, saya analogikan itu orang yang kerjanya jualan. Suatu hari orang itu keluar rumah jualan kira-kira jualan alat rumah tangga gitu ya. Dia keliling dari pagi sampai sore, nggak ada satupun yang laku. Ada 2 macam orang menyikapinya itu. Yang satu pertama itu cara menyikapinya rugi, jualan sehari nggak ada yang laku, jadi nggak dapat hasilnya seperti itu. Nah yang kedua, ada juga orang yang menyikapinya tuh begini, ini walaupun sehari nggak laku jualannya, tapi dia tidak merasa rugi. Karena apa? Karena satu, dia sudah menjalankan kewajibannya, yaitu bentuk ikhtiar. Jadi orang yang menjalankan kewajiban itu kan ibadah. Nah kita kalau sudah menjalankan ibadah itu kan untung, bukan rugi, ya kan? Yang kedua, setelah kita di samping kita menjalankan ibadah itu, tidak jarang kita mendapatkan pengalaman dari jualan tadi walaupun nggak laku dagangannya. Entah itu ketemu orang di jalan, ngobrol-ngobrol, mendapatkan wawasan atau ilmu, atau setidaknya itu secara batinnya juga melatih orang itu untuk sabar menerima apapun kehendak Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari sisi yang kedua atau orang yang kedua tadi, itu nggak ada ruginya walaupun dagangannya nggak laku, tetapi masih mempunyai keuntungan banyak dari segi mungkin pengalaman atau wawasan atau secara batinnya seperti itu. Nah, dalam hal tesisnya Kiai Haji Imaduddin, walaupun benar yang dinyatakan atau disampaikan oleh Gus Arya itu seperti itu ya, tidak direspon oleh MUI, tidak direspon oleh negara ataupun PBNU, itu benar, tidak salah. Tetapi kita semua tahu, kita semua yang mengikuti polemik nasab ini tahu benar bahwa karena tesis Kiai Haji Imaduddin tersebut, dalam waktu yang hanya beberapa bulan, banyak sekali kejahatan-kejahatan dari klan Ba'alawi terhadap umat dan bangsa ini yang bermunculan di media sosial. Seolah-olah itu benar-benar dimunculkan oleh alam, seolah-olah dimunculkan oleh Tuhan setelah tesis Kiai Haji Imaduddin ini dikeluarkan. Nah ini bagi bangsa yang cinta NKRI, tesis Kiai Haji Imaduddin inilah ibarat kata itu suatu gudang ya. Suatu gudang yang dikunci rapat, yang isinya itu racun-racun di dalamnya. Nah gudang ini pintunya dibuka dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin tersebut. Akhirnya racun itu keluar nampak semua. Yaitu kejahatan-kejahatan Ba'alawi yang hanya beberapa bulan belakangan ini pada muncul bertebaran di media sosial. Baik itu klaim sejarah, baik itu klaim nasab para tokoh atau para pejuang atau para ulama, baik itu doktrin-doktrin yang menyesatkan umat, baik itu doktrin-doktrin yang membuat umat itu diajak halu, diajak menghamba kepada klan Ba'alawi.
ataupun juga yang bentuk provokasi-provokasi, ya kan? Bahkan yang mengarah atau menuju kepada kelompok-kelompok radikalisme di bangsa ini juga semakin jelas, semakin nampak bahwa radikalisme di Nusantara ini, di NKRI ini, yang paling kuat atau yang yang terkuat adalah dari klan Ba'alawi tersebut. Nah, kalau bukan lantaran tesis Kiai Haji Imaduddin, kita semua tahu kejahatan Ba'alawi yang begitu sangat mengancam NKRI ini belum muncul, belum ditunjukkan kepada kita semua. Nah, ini satu sisi ini saja satu keberhasilan besar atas tesis Kiai Haji Imaduddin. Dalam arti, walaupun tidak laku atau tidak dibeli oleh negara, MUI mungkin, PBNU juga, ya kan. Tetapi alam semesta raya ini membeli dengan harga yang sangat mahal untuk sebuah tesisnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, ya kan. Ini fakta realita. Coba, kejahatan yang sudah berpuluh-puluh tahun hanya dalam waktu beberapa bulan ini saling bermunculan terus-terusan sampai sekarang. Belum finish ini kejahatan mereka muncul ini. Dalam waktu singkat kejahatan mereka kepada umat dan bangsa ini dimunculkan oleh Tuhan karena tesis Kiai Haji Imaduddin tersebut. Coba. Jadi salah besar kalau tesis Kiai Haji Imaduddin itu dikatakan tidak laku. Salah besar. Jadi tergantung dari mana kita melihatnya. Nah, yang berikutnya itu tentang masalah nasab Ba'alawi ini hanya klaim sepihak, ya kan? Kedua belah pihak saling mengklaim. Dari kubunya Kiai Haji Imaduddin mengklaim bahwa nasabnya terputus. Dari pihak Ba'alawi mengklaim bahwa nasabnya paling soheh. Nah, seperti saya ya, dan kemungkinan juga kebanyakan warga Muslim di Nusantara ini ya, yang mayoritasnya memang faktanya juga Nahdliyin kan. Sementara PBNU tahun 2004 ya, lewat lembaga Bahsul Masailnya itu menggelar Bahsul Masail untuk kajian nasab yang memakai metode tes DNA, di mana hasil musyawarah tersebut itu menghasilkan suatu kesepakatan di dalam Bahsul Masail tahun 2004 itu, yaitu bahwa tes DNA itu bisa dipakai untuk membatalkan nasab. Nah, maka saya atau mungkin kami di barisan Kiai Haji Imaduddin, mungkin ya ini, paling tidak saya, ya, dan seharusnya warga Nahdliyin juga, ya kan, itu meyakini bahwa nasab dari Ba'alawi ini sudah tidak akan mungkin bisa ditolong bukan atas dasar tesis Kiai Haji Imad, tetapi karena adanya metode tes DNA yang disepakati di dalam Bahsul Masail NU tahun 2004. Karena apa? Karena ya kita tahu yang namanya kitab ya, suatu saat sekarang mungkin runtuh atau rungkat, suatu saat ditemukan kitab yang sejaman atau 5 zaman, ya kan, bisa saja, dan itu bisa saja mungkin saja terjadi. Tetapi kalau tes DNA itu sangat valid sekali. Artinya kalau DNA-nya memang dinyatakan oleh para ahli itu tidak tersambung kepada Rasulullah, atau genetikanya tidak ada genetika dari keluarga Rasulullah, tentunya secara akal logika yang mudah, sederhana, itu kita bisa memahami, oh ternyata bukan keturunan Rasulullah, kan seperti itu. Nah, kalau DNA-nya memang tidak ada keturunan Rasulullah, sampai kiamat pun secara logika juga tidak akan pernah ada DNA Rasulullah yang ada di klan Ba'alawi, kan begitu. Masa sekarang dites tidak ada, terus suatu saat berapa tahun dites lagi klan Ba'alawi itu ada gen atau DNA dari Rasulullah, kan tidak mungkin. Nah, sementara yang sudah tes DNA itu sebetulnya banyak menurut informasi, dan itu katanya juga bisa dicek di Google ya. Di pemerintahan Oman itu tahun berapa saya lupa, itu pernah
300 Ba'alawi itu dites DNA-nya sehubungan dengan nasabnya itu 300 Ba'alawi itu batal, tidak tersambung kepada Rasulullah. Itu pernah dijelaskan oleh Gus Fakih Wirahadiningrat di kontennya KBN Nusantara ya. Nah, di Indonesia sendiri beberapa waktu belum lama ini juga ada bocor 4 marga kalau nggak salah, itu juga tes DNA-nya haplogrupnya itu kan G, di mana ahli genetika menyatakan bahwa haplogrup G tersebut adalah Yahudi, tapi Yahudi jenis apa ya, jenis Kansar atau Trah dari Kaukasia, seperti itu. Nah itu beberapa kali juga dijelaskan oleh Tubagus Nurfadil ya. Nah artinya secara metode tes DNA ya kan, ini klan Ba'alawi sudah pasti valid, nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah. Nah seperti ini kalau Gus Arya mengatakan ini kan klaim, berarti klaimnya para ahli genetika. Berarti orang-orang yang mengatakan metode tes DNA ini adalah klaim sepihak, ini orang-orang yang menolak atau menafikan sains. Seperti itu. Seperti halnya itu Hanif Alatos ya. Itu pernah membuat narasi bahwa tes DNA itu diharamkan oleh ulama sedunia. Nah, tidak sekedar hasil masail, tapi ulama sedunia mengharamkan tes DNA untuk urusan nasab. Nah, ini kok dilemparnya ke ulama dunia yang mana? Kan gitu kan? Jangan-jangan dunia mimpi. Tuh. Karena kalau urusan haram halal itu kan kita berarti kan berbicara tentang fikih. Boleh atau tidak itu kan berbicara tentang fikih. Seperti halnya metode tes DNA. Boleh dipakai untuk pembatalan nasab. Boleh atau tidak ini berhubungan dengan fikih. Nah, fikihnya Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara. Tentu kita semua tahu bahwa rujukan atau dasar-dasarnya tentu menggali dari kitab-kitab madzhab 4 kan, seperti itu kan. Jadi tidak langsung seperti yang dikatakan oleh itu siapa itu Hanif Alatos tadi, menurut kesepakatan ulama dunia ya kan, dunia mimpi. Nah tes DNA itu haram dipergunakan untuk urusan nasab. Nah seperti itu nggak benar. Itu saking bingungnya kalau menurut saya, itu dasar-dasar yang tidak jelas. Nah, jadi kembali lagi, nasab Ba'alawi itu memang secara metode tes DNA itu memang jelas tidak bisa diselamatkan lagi, dan itu sesuai dengan Muktamar NU tahun 2004 lewat digelarnya Bahsul Masail di PBNU. Itu kalau nggak salah itu di Boyolali itu. Nah itu jadi tidak mungkin bisa ditolong lagi. Jadi ini bukan klaim sepihak kalau yang seperti ini ya, kecuali orang tersebut tidak sepaham dengan NU ya kan, atau bukan Ahlussunnah wal Jamaah, seperti itu. Nah berikutnya juga yang menyangkut masalah Yahudi ya, Yahudi. Nah ini beberapa waktu belakangan ya, kan beberapa pernyataan dari pakar-pakar ya, baik itu pakar sejarah atau pakar genetika, bahwa Ba'alawi yang ada di Indonesia ini memang secara genetikanya itu adalah Yahudi Kansar, terahnya dari Kaukasia, seperti itu. Nah ini kalau seandainya tidak benar ya kan, ini kan juga bisa dituntut para ahli tersebut, bisa dituntut secara hukum gitu loh ya kan. Tapi saya yakin mereka nggak akan berani menuntut. Karena apa? Kalau mereka berani menuntut, nanti buntutnya mereka juga harus tes DNA loh ya kan. Tetapi sepanjang mereka tidak berani menuntut, ya udah, karena para ahli bilang bahwa Ba'alawi yang ada di Indonesia itu adalah gennya atau genetiknya Yahudi, ya udah terima aja. Kenapa berat sekali ya kan? Seperti saya, seandainya saya dites, saya kan orang Jawa, kalau saya dites ternyata genetika saya itu orang Sunda ya kan, saya paling-paling kok bisa ya, tapi saya pasti juga nggak masalah kan,
Ternyata saya orang Sunda, ya senang-senang aja, fine-fine aja kan gitu kan. Loh, bahkan seandainya DNA saya dites, ternyata saya orang Afrika mamanya, ya udah masalah kan, ngapain keberatan, ya kan? Toh diri saya tetap diri saya, ya kan? Nggak ada bedanya kan? Nah, makanya tetap nasi. Tuh, kalau saya makan nasi paling sehari 2 kali. Sebelum dites DNA, saya juga makan 2 kali. Setelah dites DNA, seandainya ketahuan saya itu gennya orang Afrika, ya tetap makan 2 kali. Kerja saya juga tetap sama, istri saya juga tetap sama, anak saya juga tetap sama, nggak ada bedanya, kan gitu. Karena apa? Semua bangsa ini kan, semua gen ya, itu semua kan kehendak Tuhan. Kenapa kita gengsi mengakui gen kita sendiri-sendiri, ya kan? Kenapa kita gengsi mengakui asal-usul kita dari mana? Ini kan aneh. Ini kan namanya jelas-jelas manusia yang tidak mau berusaha mensyukuri apapun nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Seperti itu. Jadi masalah Yahudi ini memang secara dari berbagai pakar ahli genetika itu memang menyatakan bahwa Ba'alawi itu memang gennya gen Yahudi, Khazar ya, Yahudi Khazar terah dari Kaukasia, seperti itu secara genetikanya. Nah, terus tadi Habib itu terbukti atau tidak, belum pernah ada yang memvonis kan seperti itu, ya kan? Tadi sudah saya bahas ya tentang masalah klaim sepihak tentang nasab Ba'alawi, sudah saya bahas ya. Sekarang ada pernyataan Gus Arya yang seperti ini, untuk menjadi orang hebat kita harus netral, seperti itu. Ini juga akan saya counter ya. Dalam hal sekarang ini, polemik yang terjadi belakangan ini ya, yang menyangkut NKRI, yang menyangkut keutuhan NKRI, ya kan? Kita tidak benar menjadi orang yang netral. Dalam hal polemik yang baru saja terjadi belakangan ini sampai sekarang, karena ini menyangkut keutuhan NKRI, menyangkut keamanan dari NKRI. Kita sebagai rakyat Indonesia yang cinta akan bangsa ini, kita tidak benar, tidak boleh kita menjadi orang yang netral. Kita harus berdiri dan wajib berdiri di atas NKRI dan menjaganya dari semua pihak yang akan menghancurkan kesatuan negara Republik Indonesia. Itu kewajiban. Sebagaimana yang digaungkan di dalam NU, yaitu hubul watan minal iman. Cinta bangsa ini sebagian daripada iman. Bentuk dari cinta bangsa ini seperti sekarang ini. Jika kita mengetahui bahwa bangsa kita ini sedang terancam, maka sebagai bentuk cinta kita kepada bangsa kita, maka kita harus berdiri tegak di atas NKRI untuk menjaga NKRI dengan segenap jiwa, raga, bahkan nyawa kita. Tidak boleh kita itu netral. Kalau dalam keadaan seperti ini kita netral, itu yang disebut abu-abu. Itu yang disebut tidak punya pendirian. Itu yang disebut plin-plan kalau bahasa Jawanya, ya kan? Nggak boleh kita seperti itu. Nah, kalau urusan menyangkut tesisnya Kiai Haji Imaduddin, kita harus netral. Bener, saya sendiri juga berpendapat bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin itu tidak final, dalam arti tidak mutlak. Mungkin zaman ini tidak terbantahkan, tetapi suatu zaman nanti jika diketemukan kitab-kitab yang bisa mengisi kekosongan 550 tahun, itu ya akan terbantahkan. Saya sendiri juga memahami seperti itu, dan banyak yang memahami seperti itu. Tetapi dalam hal metode tes DNA tadi, itu nasab Ba'alawi sudah pasti rungkat. Kalau secara tesis memang tidak bisa dipastikan, hanya saja walaupun tidak bisa dipastikan ya, karena sementara ini tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu tidak terbantahkan, maka Ba'alawi haram mengaku sebagai keturunan Rasulullah sebelum bisa menunjukkan bukti-bukti untuk menyanggah tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Begitu konsekuensinya. Walaupun tesis Kiai Haji Imaduddin itu tidak bisa dipastikan sampai akhir zaman, itu tidak terbantahkan. Seperti itu. Ya kan? Nah, kembali lagi, saya merespon dari pernyataan Gus Arya ini bukan dalam rangka menyerang ya. Bukan dalam rangka menyerang, tetapi saya berusaha memahami
pernyataan-pernyataan Gus Arya ini dari sisi saya yang berbeda, yang berdasarkan fakta, realita, dan saya juga dalam hal dalam hal menyikapinya ini saya berusaha objektif, memakai akal logika, juga tidak lupa hati kita ikut sertakan. Begitu kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka.